Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin membahas chapter 14. Saya Dovan Ridra Anggara dengan NIM 2020 121 1009. Saya Satria Purwantoro dengan NIM 202012111014. Saya Dia dengan NIM 2020 12 11 019. Yang pertama ada kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang dibagi jadi 3. Yang pertama ada hutang obligasi. Hutang obligasi terdiri dari menerbitkan obligasi, jenis dan perangkat, penilaian, dan bunga efektif metode. Yang kedua ada hutang wesel. Hutang wesel terdiri dari catatan diterbitkan pada nilai nominal, catatan tidak diterbitkan pada nilai nominal, situasi khusus, dan hutang wesel hipotek. Yang ketiga ada masalah khusus. Masalah khusus terbagi dari alat pemadam, opsi nilai wajar, di luar neraca pembiayaan, dan presentasi dan analisis. Yang pertama ada hutang obligasi. Kewajiban tidak lancar atau hutang jangka panjang. Terdiri dari arus keluar yang diharapkan dari sumber daya yang timbul dari kewajiban saat ini yang tidak dibayar dalam waktu 1 tahun atau siklus operasi perusahaan, mana yang lebih lama. Contohnya yang pertama, hutang obligasi, wesel bayar jangka panjang, hutang hipotek, kewajiban pensiun, dan kewajiban sewa. Hutang jangka panjang memiliki berbagai perjanjian atau pembatasan. Yang selanjutnya ada penerbitan obligasi. Pertama, kontrak obligasi dikenal sebagai perjanjian obligasi. Kedua, merupakan janji untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang ditentukan dan ditambah bunga periodik pada tingkat tertentu pada jumlah jatuh tempo atau nilai nominal. Yang ketiga, sertifikat kertas biasanya dengan nilai nominal $1.000. Yang keempat, pembayaran bunga biasanya dilakukan setengah tahunan. Selanjutnya digunakan ketika jumlah modal yang dibutuhkan terlalu besar untuk disediakan oleh satu pemberi pinjaman. Selanjutnya ada jenis dan perangkat obligasi. Yang pertama, jenis umum ditemukan dalam praktek. Pertama, ada obligasi dengan jaminan dan tanpa jaminan. Kedua, obligasi term, serial, dan callable. Yang ketiga, obligasi yang dapat dikonversi didukung komoditas diskon besar. Dan yang keempat, ada obligasi terdaftar dan pembawa atau kupon. Dan terakhir ada obligasi pendapatan dan pendapatan. Selanjutnya ada pencatatan obligasi korporasi. Yang pertama, contohnya ada issuer yang pertama Vodafone Group. Kuponnya 5.0, tanggalnya 6/4/2018 dengan harga 106,66 dan yieldnya 4,05, ratingnya AA. Dan yang kedua ada Royal Bank of Scotland. Kuponnya 6.00,
Maturity-nya 5/10/2013. Price-nya 99,81, yield-nya 6,05, ratingnya triple B. Selanjutnya ada penerbitan dan pemasaran obligasi kepada publik. Biasanya memakan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Kedua, perusahaan penerbit harus mengatur penjamin emisi dan dapatkan persetujuan peraturan untuk penerbitan obligasi, menjalani audit dan menerbitkan prospektus. Dan terakhir, memiliki sertifikat obligasi yang dicetak. Selanjutnya ada harga jual penerbitan obligasi diatur oleh penawaran dan permintaan pembeli dan penjual. Yang kedua, resiko relatif. Ketiga, kondisi pasar. Dan yang terakhir, keadaan ekonomi. Komunitas investasi, nilai ikatan pada nilai saat ini, arus kas, masa depan yang diharapkan, yang terdiri dari satu, minat, dan yang kedua, kepala sekolah. Selanjutnya ada suku bunga. Menyatakan kupon atau tarif nominal sama dengan tarif yang tertulis dalam persyaratan indentur obligasi. Terbagi dua, yang pertama penerbit obligasi menetapkan tingkat ini. Yang kedua dinyatakan sebagai persentase dari nilai nominal obligasi. Contoh keduanya ada tarif pasar atau hasil yang efektif sama dengan tingkat yang memberikan pengembalian yang dapat diterima sepadan dengan risiko penerbit. Tingkat bunga yang sebenarnya diperoleh oleh pemegang obligasi. Selanjutnya, bagaimana Anda menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dibayarkan kepada pemegang obligasi setiap periode? Dalam kurung, cara hitungnya tarif yang tertera dikali nilai nominal obligasi. Dan yang kedua, bagaimana cara menghitung jumlah bunga yang sebenarnya dicatat sebagai beban bunga oleh penerbit obligasi. Caranya, tarif pasar dikali nilai tercatat obligasi. Asumsikan tarif yang dinyatakan sebesar 8%. Minat pasarnya 6%, obligasi dijual premium. Minat pasar 8%, obligasi dijualnya nilai nominal. Minat pasarnya 10%, obligasi dijual at diskon. Selanjutnya ada contoh ilustrasi dari obligasi diterbitkan di PAR. Ilustrasinya, Santos Company menerbitkan obligasi senilai $100.000 tertanggal 1 Januari 2011. Jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9% yang dibayarkan setiap tahun pada tanggal 1 Januari. Pada saat penerbitan, harga pasar untuk obligasi tersebut adalah 9%. Ini ada contoh gambar ilustrasinya. Jawab, entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2011, uang tunai pada hutang obligasi sejumlah 100.000. Entry jurnal untuk mencatat bunga akrual pada tanggal 31 Desember 2011, beban bunga obligasi pada hutang bunga obligasi sejumlah 9.000. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2012. Ada hutang bunga obligasi pada uang tunai sejumlah 9.000. Selanjutnya ada contoh ilustrasi dari obligasi diterbitkan dengan diskon. Ilustrasinya,
dengan asumsi sekarang bahwa Santos menerbitkan obligasi senilai $100.000 jatuh tempo dalam 5 tahun dengan bunga 9%, dibayarkan setiap tahun pada akhir tahun. Pada saat diterbitkan, tingkat pasar untuk obligasi tersebut adalah 11%. Di bawah contoh dari ilustrasinya. Jawabannya dari entry jurnal pada tanggal penerbitan 1 Januari 2011, uang tunai pada hutang obligasi sejumlah 92.608. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat bunga akrual pada tanggal 31 Desember 2011, beban bunga obligasi sejumlah 10.187, ada hutang obligasi 9.000 dan hutang obligasinya 1.187. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama pada 1 Januari 2012 adalah hutang bunga obligasi pada uang tunai sejumlah 9.000. Ketika obligasi dijual dengan harga kurang dari nilai nominal, yang pertama, investor menuntut tingkat bunga lebih tinggi dari tarif yang ditentukan. Kedua, biasanya terjadi karena investor dapatkan tarif yang lebih tinggi pada investasi alternatif dengan risiko yang sama. Dan yang ketiga, tidak dapat mengubah tarif yang tertera sehingga investor menolak untuk membayar nilai nominal obligasi. Dan yang keempat, investor menerima bunga pada tingkat yang dinyatakan dihitung pada nilai nominal, tetapi mereka benar-benar mendapatkan di tingkat efektif karena mereka membayar kurang dari nilai nominal obligasi. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon jumlah yang dibayarkan pada saat jatuh tempo lebih besar dari jumlah penerbitan. Obligasi yang diterbitkan dengan premi, perusahaan membayar lebih sedikit pada saat jatuh tempo relatif terhadap harga penerbitan. Pengaturan biaya tersebut dicatat sebagai beban bunga obligasi selama umur obligasi melalui proses yang disebut amortisasi. Prosedur yang diperlukan untuk amortisasi adalah metode bunga efektif atau juga disebut amortisasi nilai sekarang. Selanjutnya ada metode bunga efektif. Metode bunga efektif menghasilkan beban bunga periodik yang sama dengan persentase konstan dari nilai tercatat obligasi. Contoh ilustrasinya ada bond interest expense carrying value of bonds at beginning of period dikali effective interest rate. Terus dikurang bond interest rate-nya face amount of bonds dikali state interest rate sama dengan amortization amount. Ini ada contoh soalnya dari obligasi diterbitkan dengan diskon. Evermaster Corporation mengeluarkan $100.000 dari 8% obligasi berjangka pada tanggal 1 Januari 2011. Jatuh tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat bunga efektif sebesar 10%. Hitunglah hasil obligasi. Maturity value of bonds payable-nya $100.000, terus present value of $100.000 due in 5 years at 10%, interest payable semi-annually $100.000 dikali 61.391 kemudian 61.391. Present value-nya
of $4.000 interest payable similarly for 5 years at 10% annually. $4.000 dikali 772.173 sama dengan 30.887, dan proceed from sale of bonds-nya 92.278. Jadi total discount on bonds payable-nya $7.722. Selanjutnya ada schedule of bond discount amortization effective interest method seminal and interest payment. Tanggal 1 di carrying amounts of bonds-nya $92.278. Tanggal 7 cash paid-nya $4.000, interest expense-nya $4.614, discount amortisasinya $614, dan carrying amount of bonds-nya $92.892. Di tanggal 7 di tanggal 1 tahun 2012 cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.645, diskon amortisasinya 645, carrying amount of bonds-nya 93.537. Tanggal 7 bulan 1 tanggal 2012 cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.677, diskon amortisasinya 677, terus carrying amount of bonds-nya 94.214. Tanggal 1 bulan 1 2013 cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.711, diskon amortisasinya 711, dan carrying amount of bonds-nya 94.925. Tanggal 7 bulan 1 2013 cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.746, diskon amortisasinya 746, terus carrying amount of bonds-nya 95.671. Di tanggal selanjutnya cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.783, diskon amortisasinya 783, terus carrying amount of bonds-nya 96.454. Selanjutnya cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.823, diskon amortisasinya 823, dan carrying amount of bonds-nya 97.277. Tanggal selanjutnya cash paid 4.000, interest expense-nya 4.864, diskon amortisasinya 864, carrying amount of bonds-nya 98.141. Di tanggal selanjutnya cash paid 4.000, interest expense-nya 4.907, diskon amortisasinya 907, carrying amount of bonds-nya 99.048. Di tanggal yang terakhir cash paid-nya 4.000, interest expense-nya 4.952, diskon amortisasinya 952, dan carrying amount of bonds-nya 100.000. Jadi total cash paid-nya $40.000 dan total interest expense-nya $47.722. Total diskon amortisasinya $7.722. Caranya $4.000 sama dengan $100.000 dikali 0, dikali 8 dikali 6/12. Terus $4.614 sama dengan 92.278 dikali 10 kali 6/12. Selanjutnya $614 sama dengan 4.614 dikurang $4.000. Dan yang D $92.892 sama dengan 92.278 ditambah 614. Entry jurnal pada tanggal
Mandatory Journal pada tanggal dikeluarkan 1 Januari 2011 adalah uang tunai pada hutang obligasi sejumlah 92.278. Selanjutnya ada entry jurnal untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi diskon pada tanggal 1 Juli 2011. Beban bunga obligasinya 4.614, hutang obligasinya 614, dan uang tunainya 4.000. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Satria. Selanjutnya, metode bunga efektif. Entry jurnal untuk mencatat bunga akrual dan amortisasi diskon 31 Desember 2011. Di debit itu ada beban bunga obligasi sebesar 4.645. Di kreditnya ada hutang bunga obligasi sebesar 4.000, lalu hutang obligasinya 645. Lalu ada obligasi diterbitkan dengan premi. Ilustrasinya, Evermaster Corporation mengeluarkan 100.000 dari 8% obligasi berjangka pada tanggal 1 Januari 2011, yaitu Tempo pada tanggal 1 Januari 2016 dengan bunga yang dibayarkan setiap tanggal 1 Juli dan 1 Januari. Investor mensyaratkan tingkat bunga efektif sebesar 6% hitung hasil obligasi. Margin value of bonds payable itu sebesar 100.000, lalu present value-nya of 1.000 due in 5 years at 6% interest payable semi-annually, yaitu sebesar 74.409. Lalu present value of 4.000 interest payable similarly for 5 years at 6% annually sebesar 34.121. Lalu purchase from sale of bonds sebesar 108.530. Ini dikurang. Jadi total premium on bonds payable-nya yaitu 8.530. Tanggal 1 bulan 1 tahun 2011 clearing amount of bonds-nya 100.800.530. Tanggal 7 4 cash paid-nya sampai tanggal 1 2016 itu sama. Interest expense-nya sebesar 303.256. Premium amortisasinya 744. Carrying amount-nya 107.786. Lalu tanggal 1 bulan 1 2012 cash paid-nya masih sama. Interest expense-nya 3.234, premium amortisasinya 766. Lalu carrying amount of bonds-nya 107.20. Lalu tanggal selanjutnya cash paid-nya masih sama, interest expense-nya 162, premium amortisasinya 838, carrying amount of bond-nya 104.580. Tanggal selanjutnya cash paid-nya masih sama,
Interest expense-nya itu 3.057, premium amortization-nya 943, carrying amount of bonus 100.971. Lalu total cash paid-nya 40.000, total interest expense-nya 31.470, total premium amortization-nya 8.530. Lalu rumusnya yang A itu 4.000 sama dengan 1.000 dikali 0,8 kali 6 per 12. Lalu yang kedua 3.256 itu 108.530 kali 0,6 dikali 6 per 12. C-nya 744 sama dengan 4.000 dikurang 325,6. Lalu yang D-nya 107.786 sama dengan 108.530 dikurang 744. Next. Lalu selanjutnya entry jurnal pada tanggal dikeluarkan 1 Januari 2011, uang tunai di debit 108.530, kreditnya utang obligasi 108.530 juga. Next. Lalu entry jurnal untuk mencatat 1 Januari untuk mencatat pembayaran pertama dan amortisasi premi pada 1 Juli 2011. Di debitnya beban bunga obligasi 3.256, utang obligasinya 744, lalu uang tunainya 4.000. Apa jadinya jika Evermaster menyusun laporan keuangan pada akhir Februari 2011? Dalam hal ini, perusahaan memprorata premi dengan jumlah bulan yang sesuai untuk sampai depan bunga yang tepat sebagai berikut. Interest accrual sebesar 1.330.33, premium amortisasinya 248.000, lalu interest expense-nya 1.085.33. Next. Lalu selanjutnya Evermaster mencatat accrual ini sebagai berikut. Beban obligasi 1.833, utang obligasinya 248.00, utang obligasinya 1.333.33. Next. Obligasi diterbitkan antara tanggal bunga. Investor obligasi akan membayar penjual bunga yang diperoleh tanggal bayar.
tanggal pembayaran bunga terakhir hingga tanggal penerbitan. Pada tanggal pembayaran bunga setengah tahun berikutnya, investor obligasi akan menerima pembayaran bunga 6 tahun penuh. Next. Obligasi diterbitkan di par. Ilustrasi: asumsikan Everest Master menerbitkan obligasi 5 tahun tertanggal 1 Januari 2011 pada 1 Mei 2011 dengan nilai nominal $100.000. Everest Master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga berikut. Uang tunai di debit sebesar 100.000, utang obligasi di kredit sebesar 100.000, lalu uang tunai di debit sebesar 2.667, lalu di kreditnya ada beban bunga obligasi 2.667. Next. Obligasi diterbitkan di par pada tanggal 1 Juli 2011, 2 bulan setelah tanggal pembelian. Everest Master membayar bunga 6 bulan kepada investor dengan membuat entry berikut. Beban obligasi sebesar di 4.000 di debit, lalu uang tunai sebesar 4.000 di kredit. Lalu ini rumusnya bonds interest expense sebagai berikut. Next. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Asumsikan bahwa obligasi Everest Master 8% diterbitkan pada 1 Mei 2011 untuk menghasilkan 6%. Dengan demikian, obligasi tersebut diterbitkan dengan harga premium sebesar 1.839. Everest Master mencatat penerbitan obligasi antara tanggal bunga sebagai berikut. Uang tunai di debit 108.39, lalu utang obligasi juga sama di kredit, lalu uang tunai di debit sebesar 2.667, lalu di kreditnya beban bunga obligasi 2.667. Next. Lalu obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Everest Master kemudian menentukan beban bunga dari tanggal penjualan 1 Mei 2011, bukan dari tanggal obligasi 1 Januari 2011. Interest expense carrying value of bonds-nya sebesar 108.039. Effective interest rate 6% dikali 2 per 12 dikali 100%. Lalu interest expense for 2 months-nya sebesar 1.080. Next. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Itu amortisasi premi obligasi juga hanya untuk 2 bulan. Ilustrasinya sebagai berikut. Interest paid on Juni 1, 2011 sebesar 4.000. Lalu cash interest received on Mei tanggal 2, 2011 sebesar 2.667. Net cash paid-nya 1.333. Bonds interest expense-nya for 2 months sebesar 1.080. Lalu premium amortization-nya 253. Ya, selanjutnya metode bunga efektif. Obligasi diterbitkan dengan diskon atau premium. Oleh karena itu, Evermaster membuat entry berikut pada 1 Juli 2011 untuk mencatat pembayaran bunga dan amortisasi premi. Transaksinya yaitu di debit ada beban bunga obligasi di debit sebesar 4.000, di kreditnya ada uang tunai sebesar 4.000, lalu di debitnya ada hutang obligasi 253 dan di kreditnya ada beban bunga obligasi 253. Next. Wesel bayar jangka panjang. Akuntansi mirip dengan obligasi. Yang pertama itu ada wesel dinilai pada nilai sekarang dari bunga masa depan dan arus kas pokok.
Lalu yang kedua itu ada perusahaan mengamortisasi diskon atau premi selama umur wesel. Next. Selanjutnya, Coldwell Inc. menerbitkan uang kertas sebesar 100.000 4 tahun 10%. Nilai nominal kepada Hills Bank pada tanggal 1 Januari 2011 dan menerima uang tunai 100.000 wesel tersebut memerlukan pembayaran bunga tahunan setiap tanggal 31 Desember. Buat air jurnal Coldwell untuk mencatat A. penerbitan wesel tersebut dan B. pembayaran bunga pada tanggal 31 Desember. Transaksinya di debit ada uang tunai sebesar 100.000, di kreditnya ada utang wesel sebesar 100.000, lalu beban bunga di debit 10.000, uang tunainya sebesar 10.000. Rumusnya 100.000 dikali 10% sama dengan 10.000. Catatan tanpa bunga. Perusahaan penerbit mencatat perbedaan antara jumlah nominal dan nilai sekarang atau uang diterima sebagai pertama diskon dan amortisasi jumlah tersebut ke beban bunga selama umur wesel. Samsung Corporation menerbitkan wesel tanpa bunga selama 4 tahun senilai 75.000 kepada Brown Company pada tanggal 1 Januari 2011 dan menerima uang tunai sebesar 47.663. Tingkat bunga implisit adalah 12%. Siapkan entry jurnal Samsung untuk A. penerbitan 1 Januari dan B. pengakuan bunga 31 Desember. Berikut adalah jurnalnya. Tanggal 1 bulan 1 11 membawa jumlah 47.663. Tanggal 31 Desember 5.000. Minat pengeluaran 5.720, diskon diamortisasinya 5.720, lalu membawa jumlahnya 53.383. Lalu tanggal 12 tanggal selanjutnya yaitu minat pengeluaran 6.406, lalu diskon amortisasinya sama, membawa jumlahnya 59.788. Lalu tanggal selanjutnya minat pengeluaran 7.175, diskon amortisasinya juga sama, lalu membawa jumlah 660.963. Lalu tanggal selanjutnya 8.037, diskon amortisasinya juga sama, membawa jumlahnya 75.000. Next. Lalu Samsung Corporation menerbitkan wesel tanpa bunga selama 4 tahun senilai 75.000 kepada Brown Company tanggal 1 Januari 2011. Siapkan entry jurnal A. penerbitan 1 Januari dan B. pengakuan bunga 31 Desember. Jurnalnya yaitu uang tunai sebesar 47.663 di debit, lalu di kreditnya ada utang wesel 47.663, lalu yang beban bunganya di debit 5.720, di kreditnya ada utang wesel 5.720, lalu penjumlahannya 47.663 dikali 12%. Next. Lalu McCormick Corporation menerbitkan wesel 4 tahun 40.000 5% kepada Grand Bush Company pada 1 Januari 2011 dan menerima komputer yang biasanya dijual seharga 31.495. Wesel tersebut mensyaratkan pembayaran bunga tahunan setiap 31 Desember. Tingkat bunga pasar adalah 12%. Siapkan entry jurnal McCormick untuk A. penerbitan 1 Januari dan B. bunga 31 Desember. Tanggalnya yang pertama itu membawa jumlah 31.495. Lalu tanggal selanjutnya itu uang tunai dibayar 2.000, minat pengeluaran 3.779, diskon diamortisasinya 1.779, membawa jumlah 33.274. Lalu tanggal selanjutnya uang tunai dibayar 2.000, minat pengeluaran 3.993, diskon diamortisasinya 1.993, membawa jumlah 35.267. Lalu uang tunai dibayar masih 2.000, minat pengeluaran 4.501, diskon diamortisasi 2.501, membawa jumlah 40.000. Next.
Ini adalah jurnalnya, yaitu membawa jumlah pertama 31.495, tanggal selanjutnya uang tunai dibayar itu 2.000, minat pengeluaran 3.779, diskon diamortisasinya 1.779, membawa uang jumlah 33.274. Lalu tanggal selanjutnya uang tunai dibayar masih sama, minat pengeluarannya 3.993, diskon diamortisasinya 1.993, membawa jumlah 35.267. Jurnalnya uang tunai di debit sebesar 31.495, utang wesel di kredit sebesar 31.495. Lalu di kredit yang B-nya di debit beban bunga 3.779. Di kreditnya ada uang tunai 2.000 dan utang weselnya 1.779. Catatan yang diterbitkan untuk properti barang atau jasa. Ketika mempertukarkan instrumen utang untuk properti barang atau jasa dalam transaksi tawar-menawar, tingkat bunga yang dinyatakan dianggap adil kecuali 1. Tidak ada suku bunga yang disebutkan, atau 2. Tingkat bunga yang disebutkan tidak masuk akal, dan yang terakhir itu, jika jumlah nominal berbeda secara material dari harga tunai saat ini untuk item yang sama atau serupa, atau dari nilai wajar saat ini dari instrumen utang. Next. Pilihan suku bunga. Jika sebuah perusahaan tidak dapat menentukan nilai wajarnya barang, jasa, atau hak-hak lainnya, dan jika wesel tersebut tidak mempunyai pasar yang siap pakai, maka perusahaan harus perkirakan yang berlaku suku bunga. Pertama, itu pilihan alternatif dipengaruhi oleh tarif yang berlaku untuk instrumen serupa, dan yang terakhir itu faktor-faktor seperti pembatasan, jaminan, jadwal pembayaran, dan tingkat bunga atau yang ada. Selanjutnya ada ilustrasi pada tanggal 31 Desember 2011. Wurlitz Company mengeluarkan surat promise kepada Brown Interest Company untuk jasa arsitektur. Wesel tersebut memiliki nilai nominal 500.050 jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2016 dan dikenakan tingkat bunga sebesar 2% yang dibayarkan pada akhir tahun. Tidak dapat mudah menentukan nilai wajar dari jasa arsitektur, juga tidak siap untuk dipasarkan. Berdasarkan peringkat kredit, tidak adanya anggunan tingkat bunga utama pada tanggal tersebut dan bunga yang berlaku atas utang Wurlitz lainnya. Perusahaan memperhitungkan tingkat bunga 8% yang sesuai dalam keadaan ini. Next. Berikut adalah ilustrasinya dari situasi wesel bayar khusus. Next. Wurlitz mencatat penerbitan wesel tersebut pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai pembayaran untuk jasa arsitektur sebagai berikut. Di debit ada bangunan atau konstruksi dalam proses sebesar 418.239. Lalu di kreditnya masih sama. Di kredit ada hutang wesel. Next. Lalu selanjutnya ada pembayaran bunga tahunan pertama dan amortisasi diskon. Transaksinya beban bunga di debit itu 33.459. Lalu di kreditnya ada utang wesel 22.459 dan uang tunai 11.000. Next. Surat promise yang dijamin dengan dokumen yang disebut hipotek yang menjamin hak milik atas properti sebagai jaminan pinjaman. Pertama itu bentuk paling umum dari wesel bayar jangka panjang. Yang kedua dibayar penuh pada saat jatuh tempo atau dicicil. Yang ketiga hipotek suku bunga tetap. Dan yang terakhir hipotek dengan suku bunga variabel. Pemadaan dengan uang tunai sebelum jatuh tempo. Yang pertama, harga perolehan kembali sama dengan lebih besar dari nilai tercatat bersih sama dengan rugi.
Nilai tercatat bersih, harga perolehan kembali sama dengan keuntungan. Pada saat perolehan kembali, premi atau diskonto yang belum diamortisasi harus diamortisasi sampai dengan tanggal perolehan kembali. Next. Ilustrasinya, obligasi Evermaster diterbitkan dengan diskon pada 1 Januari 2011. Obligasi ini jatuh tempo dalam 5 tahun. Obligasi tersebut memiliki nilai pari 100.000, tingkat kupon 8% yang dibayarkan setiap semester dan dijual dengan imbalan hasil 10%. Next. Dua tahun setelah tanggal penerbitan pada 1 Januari 2013, Evermaster menyebut seluruh masalah di 101 dan membatalkannya. Berikut adalah requisition price 100.000 dikali 101 sebesar 101.000. Carrying amount of bonds remit sebesar 94.925 dan yang terakhir loss on extinguishment sebesar 6.075. Ever mencatat perolehan kembali dan pembatalan obligasi. Di debit ada utang obligasi 92.925, di debitnya lagi ada kerugian karena pemutusan obligasi 6.075 dan yang di kreditnya uang tunai sebesar 101.000. Pemadaman dengan tukar harta atau surat berharga. Yang pertama, kreditor harus memperhitungkan aset non-kas atau kepentingan ekuitas yang diterima pada nilai wajarnya. Yang kedua, pengutang mengakui keuntungan sebesar selisih lebih jumlah tercatat utang atas nilai wajar aset atau ekuitas yang dialihkan. Hamburg Bank meminjamkan 20 juta ke Bond Mortgage Company. Bond pada gilirannya menginvestasikan uang ini di gedung apartemen tempat tinggal. Namun karena tingkat hunian yang rendah, ia tidak dapat memenuhi kewajiban pinjamannya. Hamburg Bank setuju untuk menerima dari Bond Mortgage Real Estate dengan nilai wajar 16 juta dalam penyelesaian penuh kewajiban pinjaman 20 juta. Real Estate memiliki tercatat 21 juta pada pembukuan Bond Mortgage Bond Debitor. Lalu jurnalnya kerugian atas di porsi real estate 5 juta. Di kreditnya ada perumahan sebesar 21 juta dan keuntungan dari pemutusan hutang sebesar 4 juta. Pemadaman dengan modifikasi ketentuan. Kreditor mungkin menawarkan satu atau kombinasi dari berikut ini. Yang pertama, pengurangan tingkat bunga yang ditetapkan. Yang kedua, perpanjangan tanggal jatuh tempo, jumlah nominal utang, dan yang ketiga itu pengurangan jumlah nominal utang, dan yang terakhir pengurangan atau penaguhan bunga yang masih harus dibayar. Pada tanggal 31 Desember 2010, Morgan National Bank menandatangani perjanjian modifikasi utang dengan Retok Development Company yang mengalami kesulitan keuangan. Bank merestrukturisasi piutang pinjaman 10.500.000 yang diterbitkan pada nominal bunga yang dibayarkan sampai saat ini dengan mengurangi tingkat bunga dari tingkat efektif historis dari 12% menjadi 8% mengingat kesulitan keuangan. Resort Development tingkat pinjaman berbasis pasarnya adalah 15%. Next. IFRS membutuhkan modifikasi untuk dicatat sebagai penghentian wesel lama dan penerbitan wesel baru diukur pada nilai wajar. Berikut adalah ilustrasinya. Next. Keuntungan dari modifikasi adalah 3.298.664 yang merupakan selisih antara nilai tercatat sebelumnya dan nilai wajar wesel direstrukturisasi seperti yang dihitung dalam ilustrasi. Transaksinya wesel bayar lama di debit sebesar 10.500.000, lalu keuntungan atas pemutusan 3.298.664, lalu utang wesel baru 7.201.336. Berikut adalah jadwal amortisasi untuk wesel baru. Next.
Perusahaan memiliki opsi untuk tercatat nilai wajar dalam akun mereka untuk sebagian besar aset dan kewajiban keuangan, termasuk obligasi dan wesel bayar. Itu IASB percaya bahwa pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan termasuk liabilitas keuangan memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat dipahami daripada biaya perolehan diamortisasi. Next. Pengukuran nilai wajar, kewajiban tidak lancar dicatat sebagai nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Enmont Company telah menerbitkan 500.000 obligasi 6% pada nilai nominal pada tanggal 1 Mei 2010. Edmond memilih opsi lain wajar untuk obligasi ini. Jurnalnya utang obligasi di debit sebesar 20.000, lalu keuntungan atau kerugian holding yang belum direalisasi di kredit sebesar 20.000. Pembiayaan di luar neraca adalah usaha untuk meminjam uang sedemikian rupa untuk mencegah pencatatan kewajiban. Bentuk yang berbeda. Yang pertama, anak perusahaan non-konsolidasi. Yang kedua, entitas tujuan khusus. Yang terakhir ada sewa operasi. Penyajian kewajiban tidak lancar. Pengungkapan catatan umumnya menunjukkan sifat kewajiban, tanggal jatuh tempo, suku bunga, ketentuan panggilan, hak konversi, pembatasan yang diberlakukan oleh kreditur, dan aset yang ditunjukkan atau dipinjamkan. Harus mengungkapkan pembayaran masa depan untuk kebutuhan dan pelunasan jumlah jatuh tempo utang jangka panjang selama masing-masing 5 tahun ke depan. Analisis kewajiban tidak lancar, dua rasio yang memberikan informasi tentang kemampuan membayar utang dan solvibilitas jangka panjang. Rumusnya utang ke total aktiva sama dengan total hutang per total aset. Lalu semakin tinggi presentase hutang terhadap total aset, semakin besar risiko bahwa perusahaan mungkin tidak dapat memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo. Lalu analisis utang jangka panjang. Rumusnya waktu minat diperoleh sama dengan penghasilan sebelum pajak penghasilan dan beban bunga dibagi beban bunga, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi pembayaran bunga pada saat jatuh tempo. Ilustrasinya, Novartis memiliki total kewajiban sebesar 27.867 juta, total aset sebesar 78 juta. Lalu kami menghitung utang Novartis terhadap total aset dan rasio kali bunga yang diperoleh sebagai yang ditunjukkan. Next. Lalu relevan fact. IFRS mensyaratkan bahwa bagian lancar dari hutang jangka panjang diklarifikasikan sebagai lancar kecuali jika perjanjian untuk membiayai kembali secara jangka panjang diselesaikan sebelum tanggal pelaporan. USGAAP mengharuskan perusahaan untuk mengklarifikasikan pembiayaan kembali tersebut sebagai lancar kecuali jika diselesaikan sebelum laporan keuangan diterbitkan. Yang kedua, baik IFRS dan USGAAP memerlukan estimasi terbaik dari kemungkinan kerugian di bawah IFRS jika kisaran perkiraan diprediksi dan tidak ada jumlah dalam kisaran yang lebih mungkin daripada jumlah lain dalam kisaran atau titik tengahnya. Kisaran tersebut digunakan untuk mengukur liabilitas di USGAAP. Jumlah minimum dalam suatu rentang digunakan. Lalu USGAAP menggunakan istilah kontingensi dengan cara yang berbeda dari IFRS. Kontingensi berdasarkan USGAAP dapat dilaporkan sebagai kewajiban dalam situasi tertentu. IFRS tidak mengizinkan kontingensi untuk dicatat sebagai kewajiban. Lalu baik IFRS dan USGAAP melarang pengakuan kewajiban atas kerugian di masa depan. Secara umum biar restrukturisasi diakui lebih awal dalam IFRS dan USGAAP serupa dalam perlakuan kewajiban lingkungan, namun kriteria pengakuan kewajiban lingkungan lebih ketat berdasarkan USGAAP. Kewajiban lingkungan
tidak diakui kecuali ada kewajiban hukum kini dan nilai wajar kewajiban dapat diestimasi secara wajar. PPRS mensyaratkan bahwa biaya penerbitan utang dicatat sebagai pengurangan nilai tercatat utang berdasarkan USGAP. Perusahaan mencatat biaya ini dalam akun biaya emisi obligasi dan mengamortisasi biaya ini selama umur obligasi. Yang terakhir, USGAP menggunakan istilah restrukturisasi utang bermasalah dan membangkang aturan pengakuan yang terkait dengan kategori ini. FRS umumnya mengasumsikan bahwa semua restrukturisasi harus dianggap sebagai penghapusan utang. Selanjutnya pembahasan soal. Selanjutnya ada soal E13.5. Klasifikasikan hutang disajikan di bawah ini adalah 4 situasi berbeda terkait dengan kewajiban hutang McPhails. Tanggal pelaporan keuangan MCKI ini adalah 31 Desember 2018. Laporan keuangan tersebut disahkan untuk diterbitkan pada tanggal 1 Maret 2019. Instruksinya, tunjukkan bagaimana masing-masing kewajiban hutang ini dilaporkan pada laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2018. Jawab yang pertama, hutang yang sewaktu-waktu dapat ditarik kembali atas permintaan pemberi pinjaman harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Fitur ini sesuai permintaan yang dapat dipanggil mengesampingkan jatuh tempo yang dinyatakan pada tanggal 31 Desember 2021. Yang kedua, dalam hal terjadi pelanggaran perjanjian hutang, hutang itu biasanya diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Namun, jika perusahaan mampu mendapatkan masa tenggang dari pemberi pinjaman sebelum tanggal pelaporan sebagai MCKI melakukannya, kesepakatan dicapai pada 8 Desember 2018, hutang harus diklasifikasikan sebagai tidak lancar. Terus yang ketiga, MCKII harus mengklasifikasikan $100.000 dari kewajiban sebagai jatuh tempo saat ini, hutang jangka panjang, kewajiban lancar, dan saldo $300.000 sebagai kewajiban tidak lancar. Dan yang terakhir, yang keempat, sementara jatuh tempo kewajiban diperpanjang sampai dengan 15 Februari 2019. Kesepakatan tidak tercapai dengan pemberi pinjaman sampai dengan 15 Januari 2021. Karena perjanjian itu tidak ada pada tanggal pelaporan 31 Desember 2018. Kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai lancar beban. Selanjutnya ada soal E13.12. Garansi Soundgarden Company menjual 200 mesin fotokopi laser warna pada 10 Juli 2017 seharga 4.000 masing-masing, bersama dengan garansi 1 tahun. Pemeliharaan pada setiap mesin fotokopi selama masa garansi diperkirakan $330. Instruksinya, siapkan entry untuk mencatat penjualan mesin fotokopi, biaya garansi terkait, dan setiap akrual pada tanggal 31 Desember 2017. Biaya garansi per aktual persediaan yang terjadi pada tahun 2017 adalah $17.000. Jawab yang tanggal 10 Juli, cash pada sales revenue sejumlah $800.000. Itu didapat dari 200 dikali 4.000. Terus dari 2017 warranty expense pada inventory sejumlah 17.000. Selanjutnya di tanggal 31 Desember warranty expense pada warranty liability sejumlah 49.000. Didapat dari 200 dikali 330 dikurang 17.000.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dea. Soal E13.13. Awal tahun 2019, Simply Crow Equipment menjual 500 Rollomatic selama 2019 dengan harga masing-masing 6.000 euro. Selama 2019, Crow menghabiskan 20.000 euro untuk melayani garansi jaminan 2 tahun yang menyertai Rollomatic. Semua transaksi yang berlaku adalah secara tunai. Instruksinya, A. Tolong jelaskan dan tunjukkan entry 2019 untuk Crow. Asumsikan bahwa Crow memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi 55.000 euro selama 2 tahun. Yang B. Tolong jelaskan dan tunjukkan entry 2019 untuk Crow dengan asumsi bahwa garansi bukan merupakan bagian integral dari penjualan atau garansi jenis layanan. Asumsikan bahwa dari total penjualan 56.000 euro berhubungan dengan penjualan kontrak garansi. Crow memperkirakan total biaya servis garansi akan menjadi 55.000 euro selama 2 tahun. Estimasi pendapatan yang akan diakui dengan dasar garis lurus. Next. Yang A, cash-nya senilai 3 juta di debit dan sell revenue senilai 3 juta di kredit. Itu hasil dari 500 dikali 6.000. Yang kedua, warranty expense senilai 20.000 di debit dan cash supply dan wax payable-nya 20.000 di kredit. Yang ketiga, warranty expense senilai 35.000 di debit dan warranty liability 35.000 di kredit. Jurnal yang B, cash-nya senilai 3 juta di debit dan sell revenue senilai 2.944.000 di kredit dan under net warranty revenue senilai 56.000 di kredit. Yang kedua, warranty expense senilai 20.000 di debit dan cash supply wax payable-nya 20.000 di kredit. Selanjutnya, under net warranty revenue 28.000 di debit, warranty revenue 28.000 di kredit. Itu hasil dari 56.000 dibagi 2. Selanjutnya soal P13.9. Sycamore Candy menawarkan unduhan MP3 7 single medley sebagai premium untuk setiap 5 bungkus permen yang disajikan oleh pelanggan bersama dengan 2.050 dolar. Permen tersebut dijual oleh perusahaan kepada distributor dengan harga masing-masing 30 sen. Harga pembelian setiap kode unduhan ke perusahaan adalah 2.025 dolar. Selain itu, biaya 50 sen untuk mendistribusikan setiap kode. Hasil dari rencana premi untuk tahun 2020 dan 2021 adalah sebagai berikut. Semua pembelian dan penjualan dilakukan secara tunai. Maka jurnal tahun 2020 untuk MP3 cost purchase-nya senilai 250.000, untuk tahun 2021-nya 330.000. Untuk candy bars sold-nya senilai 2.895.400 untuk tahun 2020 dan untuk tahun 2021 senilai 2.743.600. Untuk wrappers redemption-nya tahun 2020 senilai 1.200.000 dan untuk tahun 2021-nya senilai 1.500.000. 2020 wrappers expand to be redeemed in 2021 senilai 290, sedangkan 2021 wrappers expand to be redeemed in 2022 senilai 30.000. Instruksinya, yang pertama, prepare the journal entries that shall be made in 2020 and 2021 to record the transaction related to the premium plan of the Sycamore Candy. Yang kedua, indicate the account names, amount, and classification of the items related to the premium plan and all appear on the statement of financial position and the income statement and
of 2020 and 2021. Jawaban yang A, inventory of premium CDAs senilai 562.500 di debit dan cash-nya 562.500. Yang kedua, cash senilai 868.620 di debit dan sel 868.620 di kredit. Cash senilai 880.000 di debit, premium expense senilai 60.000 di debit, dan inventory of premium CDA senilai 540.000 di kredit. Computation of premium expense 240.000 CDS at 2025 each 540 ditambah postek 240 dikali 50, maka hasilnya $660.000. Less cash reserve 240.000 dikali 2050 hasilnya 600.000. Premium expense for CDS isunya $60.000. Premium expense senilai 14.500 debit dan premium liability 14.500 di kredit. Next. Inventory of premium CDAs senilai 742.500 debit dan cash-nya 742.500 di kredit. Cash-nya 823.080 di debit dan salnya 823.080 di kredit. Cash-nya senilai 600.000 debit, premium liability-nya 14.500 di debit, premium expense-nya 60.500 di debit, dan inventory of premium CDAs nilai 75.000 di kredit. Untuk compilation of premium expense 300.000 CDS at $2025 maka $675.000 ditambah posteknya itu 300.000 dikali $50.000 $150.000 dikurang maka hasilnya 825.000. Less cash reserve-nya 1.500.000 dibagi 5 dikali 2,50 maka hasilnya 750. Premium expense for CDS isunya 75.000. Less outstanding claims and pada tanggal 21 Desember 2010 change to 2010 but treatment in 2011 senilai 14.500. Premium expense charger able to 2011 senilai 60.500. Premium expense senilai 17.500 di debit dan premium liability 17.000 di kredit. Next. Yang B, akunnya tahun 2010 inventory of premium CDS-nya senilai 22.500 dan tahun 2011-nya 90.000. Premium liability-nya tahun 2010 14.500 sedangkan tahun 2011-nya 17.500. Premium sedangkan tahun 2011 78.000. Untuk classification-nya inventory of premium CDS-nya current asset, untuk premium liability-nya itu current liability dan premium expense itu selling expense-nya. $2,25 dikali 250.000 dikurang 240.000. Yang kedua $2,25 dikali 10.000 ditambah 330.000 dikurang 300.000. Yang ketiga $60.000 ditambah $14.500. Dan yang terakhir $60.500 ditambah $17.500. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.